Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 153 sampai dengan 157 dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, asta'inu, kalian mohonkanlah pertolongan, bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Inna sesungguhnya Allah ma'a bersama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Wala takulu, dan janganlah kalian mengatakan, liman, kepada siapa yang yuqtalu, telah gugur atau terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mereka itu mati, bal, tetapi, ahya'u, mereka itu hidup, walakinna, dan akan tetapi, la yash'urun, kalian tidak menyadarinya. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, nyatalah dari ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi, wa naqsin, dan kekurangan, minal amwal, dari harta, wal anfusi, dan jiwa, was thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kabar gembira, as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang idza, apabila, musibatun, mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya lah, raji'un, dikembalikan. Wa ulaika, dan mereka itu, alaihim, atas mereka, salawatun, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan rahmat, wa ulaika, dan mereka itu, humul muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya penafsiran dari surah Al-Baqarah
ayat 153 sampai 157, yaitu pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan salat, dan Allah itu bersama-sama orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah merintahkan kepada orang-orang yang beriman, mohonkanlah pertolongan kepadaku itu dengan jalan yang sabar dan salat, yaitu ketika ditimpa kesulitan, ditimpa sesuatu yang mereka membuat sulit mereka, dengan jalan mereka itu sabar menghadapi semua kesulitan yang dijalani mereka tersebut, dan sabar serta salat, yaitu berdoa mereka dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesulitan yang mereka jalani. Jadi mereka mengadukan semua kesulitan, semua rintangan dalam hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri mereka dengan Allah. Jadi dengan apapun kesulitan, rintangan dalam hidup mereka itu menjalaninya dengan sabar dan salat, itu mereka berdoa kepada Allah terhadap kesulitan yang mereka hadapi itu, sehingga karena Allah itu adalah innallaha ma'as-sabirin, yaitu Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah sangat suka kepada orang-orang yang sabar. Pada ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, janganlah kalian menganggap atau kalian meyakini bahwa orang yang gugur, yang terbunuh jalan Allah itu dalam menegakkan agama Allah itu mati. Maksudnya adalah bahwa jangan kalian mengatakan atau kalian menganggap atau kalian meyakini bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu sama matinya dengan orang-orang yang biasa. Itu berbeda, karena matinya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu, mereka bukan mati dalam hal yang sia-sia. Bal, tetapi ahya, mereka hidup. Maksudnya di sini adalah bukanlah dalam artian mereka itu hidup dalam keadaan materi ataupun dalam jasmaninya hidup, bukan. Tetapi maksudnya dalam ayat ini bahwa mereka itu hidup dengan keberkahan, mereka itu hidup dengan kemuliaan, dengan janji-janji yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yash'urun, dan akan tetapi kalian tidak menyadari. Jadi akan tetapi hakikat tersebut kalian tidak menyadarinya, kata Allah. Ayat selanjutnya, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan uji kalian. Jadi Allah akan menguji semua manusia itu dengan sesuatu, bisyai'in, dengan sesuatu. Baik ujian itu berupa al-khauf, ketakutan, wal ju', dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta atau kemiskinan dan jiwa atau kematian, wathamarat, dan buah-buahan atau kekurangan gizi. Jadi Allah itu telah mengatakan dalam ayat ini, Allah akan menguji semua manusia itu, semua kalian itu akan diuji oleh Allah itu dengan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan Allah akan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu Allah akan memberikan hadiahnya kepada orang-orang yang telah ditimpa musibah tersebut dan telah diberikan ujian oleh Allah tersebut berupa ketakutan, berupa kelaparan tersebut. Mereka sabar menjalaninya, Allah akan memberikan hadiahnya itu dengan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan siapa orang-orang yang sabar itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum, yaitu orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila menimpa mereka, asabathum, menimpa mereka musibah, qalu, dan mereka berkata,
sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami dikembalikan. Jadi mereka ketika mereka ditimpa musibah, mereka meyakini bahwa apapun yang mereka miliki, apapun yang ada pada diri mereka itu semuanya hanyalah milik Allah. Tidak ada yang ada pada dirinya itu milik dia, tetapi apapun yang melekat pada dirinya, apapun yang mereka miliki tersebut milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya lah semua itu dikembalikan. Jadi mereka meyakini hal tersebut, bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak takut menghadapi tersebut, mereka sabar dalam menghadapi ujian yang ditimpakan kepada mereka. Pada ayat selanjutnya, ulaika alaihim, mereka itulah atas mereka salawatum, kebenaran. Maksudnya adalah mereka itu atau orang-orang yang sabar tersebut, yang telah disebutkan di atas tersebut, bahwa ciri orang yang sabar itu akan mendapatkan yang namanya kebenaran, akan mendapatkan yang namanya kehormatan, akan mendapatkan yang namanya sanjungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya, dan serta rahmatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kesimpulan pendidikan yang dapat kita ambil pada ayat ini adalah bahwa surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 itu mengajarkan kepada kita itu tentang pendidikan akhlak, yaitu pendidikan akhlak yang berkaitan dengan sabar, itu sabar. Jadi yang pertama itulah meyakini, memohon kepada Allah untuk memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Yang kedua, meyakini bahwa kepastian akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang beriman, kepada manusia itu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta atau kemiskinan, kematian, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Bahwa setiap manusia, setiap hambanya itu setelah setiap kenaikan kelasnya, setiap semakin besar keimanan seseorang itu maka akan semakin besar ujian yang akan menimpa mereka. Jadi mereka ketika ditimpa suatu ujian, ditimpa suatu musibah, mereka meyakini, mereka kembali yakin keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang dititipkan, bahwa semua yang ada pada dirinya itu adalah titipan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan kepada Allah lah semua titipan itu akan dikembalikan. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan bahwa pendidikan yang dapat kita ambil adalah sabar dalam menghadapi ujian. Yang pertama itu sabar sebagai kewajiban, bahwa sesuatu yang semestinya, bahwa sabar itu merupakan sesuatu yang semestinya bagi orang-orang muslim, yang mana tujuannya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dengan cara sabar dan salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap dasar dalam menghadapi ujian atau musibah. Jadi hamba dalam menghadapi musibah tersebut, orang-orang yang beriman dalam menghadapi musibah tersebut, mereka mengucapkan dan meyakini bahwa semua itu milik Allah dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Mereka mengucapkan ketika ditimpa musibah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata mereka. Mereka yakin dengan kalimat tersebut. Selanjutnya itu keutamaan bagi orang-orang yang sabar, bahwa orang-orang yang sabar itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan kabar gembira, berita gembira, yaitu akan mendapatkan kebenaran, akan mendapatkan kesanjungan, akan mendapatkan kehormatan, keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.